Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmatia akan menjelaskan apa saja alat-alat dalam kit optik, pengertian, fungsi, dan kegunaannya. Langsung saja. Nah, sebelum kita bahas alat-alat apa saja dalam kit optik, saya akan menjelaskan pengertian dari apa itu kit optik. Nah, kit itu kepanjangan dari komponen instrumen terpadu. Adalah satu set alat peraga yang siap untuk dirakit untuk membantu pembelajaran IPA yang disebut dengan SEQUIP atau Science Education Quality Improvement Project. Dari satu box kit, kita dapat mendesain berbagai percobaan. Nah, kit optik fisika merupakan alat peraga yang membantu pemahaman mengenai cahaya, pembesaran cahaya, penguraian cahaya, efek pembesaran cahaya dari kaca pembesar, dan lain-lain. Nah, sebagai contoh dari box kit dapat dibuat percobaan penguraian cahaya, efek pembesaran cahaya dari kaca pembesar, dan lain-lain. Langsung saja kita ke alat-alatnya. Nah, bagian dari kit optik itu yang pertama adalah meja optik. Berfungsi untuk mengamati lintasan cahaya yang kompatibel dengan rel presisi. Nah, gambar dari alat meja optik itu adalah ini. Ini adalah alatnya. Alat yang kedua yaitu cermin cembung untuk menyebarkan cahaya yang membuat bayangan benda yang dihasilkan selalu tegak. Untuk membentuk bayangan yang dikecil, karenanya cermin cembung banyak dimanfaatkan sebagai cermin pengawas. Kita biasanya melihat cermin cembung itu pada kaca spion dan cermin pengawas tikungan jalan. Nah, contoh pengaplikasian cermin cembung adalah ini. Kita biasa lihat di tikungan-tikungan. Alat yang ketiga yaitu prisma. Digunakan sebagai tempat untuk menangkap cahaya yang dihasilkan dalam percobaan. Dia terbuat dari kaca, bening. Ini adalah alatnya. Selanjutnya adalah rel presisi. Rel presisi ini digunakan dalam percobaan optik dan mekanika. Dalam mekanika itu untuk kereta dinamika, rel dapat disambung dengan rel lain dengan sambungan yang mulus. Nah, gambar dari alat rel presisi itu adalah ini. Selanjutnya itu cermin cekung. Digunakan untuk membentuk bayangan yang diperbesar. Nah, pengaplikasian dari cermin cekung itu kita biasa lihat pada senter. Selanjutnya ada cermin kombinasi. Cermin kombinasi ini digunakan untuk mengetahui jalannya sinar yang dilakukan dalam percobaan. Ini di sampingnya adalah gambar dari cermin kombinasi. Selanjutnya adalah diafragma anak panah. Nah, fungsi dari diafragma anak panah ini yaitu membentuk bayangan berbentuk anak panah. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya adalah diafragma 1 dan 3 celah. Nah, fungsi dari diafragma 1 dan 3 celah ini sebagai penyekat atau pembentuk benda dalam percobaan. Ini adalah gambarnya. Nah, selanjutnya diafragma celah lebar dan 5 celah. Fungsinya sebagai penyekat cahaya sama dalam atau membentuk benda dalam percobaan. Ini gambarnya. Nah, selanjutnya kotak cahaya. Kotak cahaya digunakan sebagai sumber cahaya. Misalnya kita mau buat titik fokus dalam percobaan, kita gunakan ini. Biasanya ini adalah ilustrasinya. Nah, selanjutnya adalah penyambung rel. Digunakan untuk menyambung rel presisi. Dilengkapi bantalan karet pada kaki-kakinya. Nah, ini adalah gambar dari penyambung rel. Nah, di bawah kaki rel itu ada dilapisi dengan bantalan pada kaki-kakinya. Nah, selanjutnya adalah kaki rel. Digunakan untuk dudukan rel presisi, dilengkapi dengan bantalan karet pada kakinya. Nah, ini gambarnya. Di bawah sini dilengkapi dengan bantalan karet.
Selanjutnya adalah lampu cadangan 12 volt atau 18 watt. Digunakan sebagai sumber cahaya pada percobaan. Nah, ini jelas gambarnya. Oke, selanjutnya pemegang slide diafragma. Nah, ini dipasang dengan baik pada tumpakan berpenjepit. Ini gambarnya. Nah, selanjutnya ada layar translucent. Digunakan untuk memegang diafragma pada dua sisi, kompatibel dengan tumpukan berpenjepit. Jepitan diafragma kuat dan akurat, dilengkapi dengan penutup celah. Gambarnya yang putih ini. Nah, selanjutnya ada berbagai macam lensa di dalam kit optik. Nah, yang pertama itu adalah lensa plus 50 mm. Nah, optical glass panjang fokus lensa ini adalah plus 50 mm. Bahan bingkai dari plastik ABS warna hitam dengan tiang penyangga diameternya adalah 5 mm. Nah, selanjutnya adalah lensa plus 100 mm. Panjang fokus lensanya adalah plus 100 mm. Bahan bingkai dari plastik ABS warna hitam dengan tiang penyangga diameternya adalah 8 mm. Selanjutnya ada lensa plus 200 mm. Panjang fokus lensa adalah plus 200 mm. Bahan bingkai dari plastik ABS warna hitam dengan tiang penyangga diameter adalah 8 mm. Nah, lensa yang terakhir ini adalah lensa minus 100 mm. Panjang fokus lensa itu adalah minus 100 mm. Bahan bingkai dari plastik ABS warna hitam dengan tiang penyangga diameter 8 mm. Nah, mau tahu itu di mana letak dari plus besar dari panjang fokus lensanya itu, kita lihat di bawah sini biasanya. Letaknya sini. Ini akan ditulis, akan kelihatan sekali kalau sudah masuk dalam percobaan. Nah, selanjutnya ada alat namanya tumpakan berpenjepit. Dilengkapi dengan pengatur sudut untuk mendudukan posisi lensa pada rel presisi. Terdapat tuas yang bila ditekan maka tumpakan berpenjepit dapat bergerak lancar. Bila tidak ditekan maka tumpakan berpenjepit tidak dapat digerakkan. Lubang dalam tumpakan kompatibel dengan batang penyangga pada sistem. Nah, ini adalah bentuk alat dari tumpakan berpenjepit. Nah, selanjutnya ada alat namanya kaca setengah lingkaran. Semua permukaan kaca setengah lingkaran dipoles bening atau hanya satu bagian dasar buram, tidak dipoles. Dapat dikombinasikan dengan lensa bikonkav. Nah, ini wujud dari alat kaca setengah lingkaran. Nah, selanjutnya ada alat model lensa bikonvex. Digunakan untuk memfokuskan cahaya atau bersifat konvergen. Nah, untuk percobaan ini digunakan untuk memfokuskan cahaya. Nah, agak ini cembung kan, bersifat konvergen. Nah, selanjutnya ada model lensa bikonkav. Digunakan untuk memfokuskan cahaya atau bersifat ini akan menyebarkan cahaya. Ini menyebarkan cahaya. Ini akan menyebarkan cahaya, jadi dia ke segala arah. Nah, selanjutnya ada pemegang lilin. Nah, pemegang lilin ini plastiknya itu plastik ABS, bahannya ABS, ukuran diameter 55 mm dengan tinggi 19 mm. Ini bentuk dari pemegang lilin dalam percobaan fisika. Selanjutnya ada bak persegi panjang. Nah, fungsi dari bak persegi panjang untuk menentukan indeks bias zat cair. Biasanya ini dalam percobaan fisika diisi dengan air. Bahannya adalah PMMA. Nah, selanjutnya adalah alat bak bujur sangkar untuk menentukan indeks bias zat cair. Bahan sama PMMA.
Bisa lihat ya perbedaannya, ini persegi panjang, ini bujur sangkar. Nah, selanjutnya adalah buku panduan alat. Nah, biasanya kita beli kit optik itu sudah disertai dengan panduan percobaan optika. Dalam buku itu bahasa Indonesia dicetak dan dijilid rapi, terdiri dari 21 eksperimen atau percobaan berbasis KTSP dan menggunakan seluruh alat yang tersedia atau biasanya itu ditambah dari luar kit optik. Terdapat pengenalan alat, cara merakit alat, serta langkah-langkah dalam melakukan percobaan secara rinci dan mudah sekali dipahami. Selanjutnya adalah kotak atau box kit. Nah, box kit ini merupakan box injection molding bahan plastik dan berwarna hijau. Nah, untuk khusus optika itu kitnya berwarna hijau. Nah, kabel selanjutnya adalah alat kabel penghubung merah. Misalnya dalam percobaan ini digunakan untuk penghubung satu daya rangkaian. Fungsinya sama dengan kabel penghubung hitam, cuma beda warna saja. Selanjutnya adalah alat cakram optik. Nah, cakram optik ini digunakan untuk menentukan sudut dalam percobaan. Nah, ini sudut biasanya kalau tidak ada cakram optik biasanya dipakai mister yang 360 derajat untuk menentukan sudut-sudut dalam percobaan. Nah, yang alat yang ketiga dua, loop, digunakan untuk mengamati benda kecil agar tampak lebih besar. Pasti semua sudah tahu ya cara penggunaan loop. Nah, selanjutnya adalah dudukan. Nah, di dalam kit optik itu kan ada plastik, itu bentuknya lekukan-lekukan yang jumlah dan bentuknya itu sesuai dengan jumlah bentuk item yang ditempatkan. Misalnya untuk loop ada lekukan yang bentuknya kayak loop, nanti diletakkan loop di situ. Itu di dalam kit optika. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah balok kaca, atau biasanya kalau di dalam percobaan fisika disebut dengan kaca plan paralel. Nah, digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan dan untuk menentukan indeks bias kaca tersebut. Bentuknya kotak bening. Nah, ini untuk melihat jalannya sinar tuh kemana. Biasanya kita ukur juga dengan memakai cakram optik untuk bentuk sudut sinarnya berapa. Ini bentuknya. Tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Kecil saja. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.